Halo guys, balik lagi bersama saya Agus Salim di Kolom Sinema. Nggak kerasa udah 2 tahun virus COVID-19 ini menyerang bumi kita. Dulu sebelum ada COVID-19, ketika saya mendengar kata virus, maka otak saya merespon satu hal, yakni zombie. Entah itu karena saya terlalu banyak menonton film tentang zombie ataupun membaca cerita-cerita tentang zombie. Yang pasti menurut saya film-film dan cerita zombie ini sangat menarik untuk dibaca ataupun disaksikan seperti itu. Nah, saya punya beberapa rekomendasi film yang mengangkat tema tentang zombie. Yang pertama yang akan saya rekomendasikan adalah film garapan Korea Selatan yang tayang pada tahun 2016 dengan judul Train to Busan. Sebuah film yang ambisius menurut saya, sebuah film yang menjanjikan dengan konsep cerita yang segar. Bagaimana film dimulai dengan tayangan seekor rusa yang tertabrak oleh mobil, dan beberapa saat setelah tertabrak, rusa itu kembali bangun seperti tanpa luka sedikit pun, dengan mata yang sudah berbeda warna. Dan mengapa film ini layak dan harus kawan-kawan tonton? Karena film tentang zombie banyak, tapi kalau teman-teman ingin menyaksikan film zombie yang menyuguhkan pertarungan antara manusia melawan zombie di transportasi umum, dan sepanjang perjalanan manusia ini melarikan diri dan menyelamatkan diri dari serangan zombie, ya maka jawabannya adalah film Train to Busan. Selain tentunya gerombolan-gerombolan zombie itu yang ganas, kita juga disuguhkan drama antara seorang anak dengan ayah. Nah, ini juga diangkat dalam film Train to Busan ini. Bagaimana pasangan suami istri yang bercerai kemudian meninggalkan kesedihan bagi anaknya dan memberikan semacam pilihan untuk anaknya, apakah anak harus ikut orang tua, harus ikut ayah ataupun ibu. Dan ini jadi pergolakan menarik di film Train to Busan ini, dan film ini berhasil mengusung tema utama menyuguhkan tentang serangan zombie, kemudian anak temanya yakni pergolakan batin seorang anak yang dipaksa harus memilih ikut ayah atau ikut ibu, seperti itu. Film kedua yang saya rekomendasikan adalah film yang berjudul Dawn of the Dead. Film yang tayang pada tahun 2004 dan disutradari oleh Zack Snyder ini berkisah tentang seorang perempuan yang ketika ia pulang kerja, dia dikagetkan ketika sang suami diserang oleh mayat hidup. Yang mayat hidup ini adalah zombie seperti itu. Dan si perempuan ini memutuskan untuk melarikan diri ke sebuah mall dan bertemu dengan para penyintas yang juga berhasil selamat dari serangan zombie. Seperti film-film petualangan lainnya, film-film tentang zombie ini selalu menarik. Walaupun film Dawn of the Dead ini adalah film remake dari film dengan judul yang sama yang tayang pada tahun 1978, jangka waktu yang cukup panjang untuk meremake sebuah film, tapi itu tidak menjadi alasan, toh kedua film dapat diterima oleh masyarakat dengan kualitasnya masing-masing. Dan tidak heran mengapa film Dawn of the Dead ini digadang-gadang menjadi salah satu film yang masuk ke dalam jajaran film terbaik sepanjang masa. Di tahun 2004 yang mungkin teknologi belum secanggih sekarang, entah itu teknologi untuk menggarap film ataupun proses persiapan syuting, saya kira film Dawn of the Dead ini masih sangat layak untuk kita saksikan di tahun 2022. Seperti itu. Kemudian film ini juga menjadi gerbang awal bagi Zack Snyder untuk melebarkan sayapnya di dunia perfilman Hollywood, seperti itu.
seperti yang kita tahu, Zack Snyder jadi banyak kekaryaannya yang sungguh luar biasa, kekaryaannya yang banyak mendapat respon positif dari entah itu penggemar film ataupun dari situs rating, dan ini menjadi bukti bahwa Zack Snyder adalah salah satu sutradara terbaik yang saat ini dimiliki oleh Hollywood. Rating dari film ini 7,3, dan itu rating yang cukup baik menurut saya, seperti itu. Oke, film selanjutnya berjudul 28 Days Later. Film ini bukan dari Hollywood, tapi dari Britania Raya yang tayang pada tahun 2002. Mengapa film ini saya masukkan ke dalam rekomendasi film zombie yang harus kawan-kawan tonton? Karena selain mengusung tema zombie, film ini juga mengangkat isu lain, yakni isu perlindungan hewan, seperti itu. Kisah film ini diawali dari sekelompok aktivis yang berusaha untuk melindungi hewan dari entah itu mungkin penembakan liar dan semacamnya. Yang hewan dalam film ini simpanse, tapi mereka tidak sadar bahwa di dalam tubuh simpanse ini terdapat virus yang ganas dan mematikan. Nah, ini awal mula dari menjangkitnya wabah zombie di film ini. 28 hari kemudian, seorang pria dengan pekerjaan kurir terbangun di sebuah ranjang rumah sakit, dan mungkin persepsi kita tentang film zombie itu adalah kegilaan, bagaimana mereka menyerang kota, memporak-porandakan kota. Nah, itu bagaimana sebuah kota hancur. Ini sangat digambarkan secara detail di dalam film ini. Baik lagi ke tokoh si kurir tadi, setelah 28 hari dia terbaring di sebuah ranjang rumah sakit, dia terbangun, kemudian melihat keadaan kota yang sudah porak-poranda, dengan tanpa melihat satu orang pun manusia, dia berusaha mencari orang lain yang mungkin selamat, tetapi yang dia temukan hanya tumpukan-tumpukan sampah, gedung-gedung yang sudah hancur, kemudian keadaan kota yang nyaris sudah lumpuh. Dia pun bingung, dan dia terus mencari jawaban apa sebenarnya yang terjadi. Dan untuk selengkapnya kawan-kawan bisa menonton film ini sendiri, dan tidak heran juga mengapa film ini akhirnya dinobatkan sebagai 100 film terbaik Britania Raya sepanjang masa. Di tahun 2022 tentu mungkin belum banyak sutradara yang berani mengambil tema film seperti ini, dan film ini berhasil menyuguhkan cerita yang menghibur, seperti itu. Rating dari film ini 7,8. Film selanjutnya yang masih mengangkat tema tentang zombie berjudul Army of the Dead. Nah, kembali Zack Snyder diusung menjadi sutradara dari film ini setelah belasan tahun dia menyutradarai film Dawn of the Dead, dan akhirnya sekarang dia kembali menggarap film yang bertema zombie di film Army of the Dead ini. Setelah kisruh panjangnya dengan DC di film Justice League, dan akhirnya hampir seluruh penggemar DC meminta untuk menayangkan film garapan Zack Snyder ini, Justice League garapan Snyder ini, dia kembali menggarap Army of the Dead di tahun 2021 dan ditayangkan oleh Netflix. Army of the Dead ini bagi saya sangat unik dan benar-benar segar. Mengapa saya sebut benar-benar segar? Karena film ini menceritakan sisi lain dari zombie. Bagaimana kalau selama ini kita melihat film-film zombie
hanya sebatas gerombolan mayat hidup yang berlari-lari dan memangsa manusia, tapi di film Army of the Dead ini kita disuguhkan bukan sisi humanis ya, karena sudah jadi zombie, tapi sisi lain dari zombie. Bagaimana si zombie-zombie ini terlihat lebih cerdas dengan sistem pengkastaannya, kemudian dengan cara mereka melawan si para manusia ini. Saya sampai sedikit bertanya-tanya, sebenarnya yang mengusik kehidupan ini si zombie kah, ataukah si para manusia ini yang memasuki wilayah zombie seperti itu. Cerita film sendiri mengisahkan tentang Las Vegas yang sudah dikepung oleh gerombolan zombie dan pemerintah sudah membuat batas bahaya, zona bahaya dan zona aman, sudah memisahkan zona bahaya dan zona aman. Tapi di dalam zona bahaya yang sudah dikuasai oleh gerombolan zombie ini, ada bank yang ingin dirampok oleh orang-orang yang berniat merampok bank seperti itu. Orang-orang ini pun mengumpulkan orang-orang berkompeten di bidangnya masing-masing untuk merampok bank, dan sebenarnya tantangan terakhirnya ya melawan gerombolan zombie ini. Dan teman-teman harus menyaksikan film Army of the Dead. Rating dari film ini 85, sangat cukup untuk mendeskripsikan film Army of the Dead. Dan film terakhir yang saya rekomendasikan berjudul World War Z. Saya akan buka pembahasan film ini dengan satu kalimat menarik yang ada di dalam film ini. Alam seperti layaknya pembunuh berantai, dan kita tahu pembunuh berantai biasanya ingin untuk mereka ditemukan. Nah, kalimat ini sudah menyimpulkan bagaimana film ini berjalan seperti itu. Dari sisi cerita, film ini dibuka di suatu pagi yang bahagia, satu pagi yang cerah, sebuah keluarga yang harmonis dan ingin pergi ke suatu tempat, dan di tengah perjalanan sebuah ledakan terjadi ketika sedang macet, ketika jalanan New York kalau tidak salah sedang macet, terjadi sebuah ledakan hebat yang membuat para pengemudi keluar dari mobilnya masing-masing. Dan dari kejauhan terlihat sebuah mobil polisi kalau tidak salah yang jalan sudah tidak terkontrol seperti itu. Dan seperti yang sudah kita kira, apabila ada kejadian seperti itu pasti keadaan akan kacau, dan disitulah adegan penyerangan dari gerombolan zombie ini dimulai. Yang menariknya bagaimana film ini sangat detail menggambarkan kekeosan dan kekacauan yang terjadi di kota, bagaimana si kamera menangkap gambar dari atas, dan tentu didukung oleh teknologi-teknologi canggih, karena film ini tayang pada tahun 2013, jeda waktu yang tidak terlalu jauh dari film-film sebelumnya yang saya rekomendasikan. Dan si kepala keluarga ini ternyata adalah seorang mantan pejuang PBB, entah itu mungkin prajurit perdamaian atau apa. Yang jelas dia diminta untuk segera menyelamatkan diri, dan dia dibutuhkan oleh PBB untuk menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi dan dari mana virus atau wabah ini dimulai. Tapi ada satu kelemahan dari film ini yang sangat saya ingat. Bagaimana ketika para peneliti ini menuju Korea Selatan untuk meneliti kasus pertama dari si zombie ini,
dan mereka di tengah rombongan mereka membawa seorang profesor muda yang menjadi satu-satunya harapan dunia untuk menyelesaikan wabah ini. Ketika sedang turun di landasan pesawat, si profesor ini dengan mudahnya kehilangan nyawa gitu, hanya karena terpleset di pintu pesawat. Mungkin rekan-rekan boleh berbeda pendapat dengan saya, tapi menurut saya ini adalah suatu kebuntuan dari sang sutradara bagaimana memberi kesan tragis terhadap seorang tokoh yang pada akhirnya dibuat mati hanya gara-gara terpleset di pintu pesawat. Nah, hanya detail kecil semacam ini, tapi justru merusak imajinasi yang sudah dibangun baik oleh film ini dari awal sampai pertengahan. Dan selebihnya film ini menyuguhkan tontonan yang luar biasa mengerikan, dan banyak hal juga ternyata yang bisa kita tangkap setelah menyaksikan film ini. Rating sendiri untuk film World War Z ini saya beri 80 untuk film World War Z ini. Itu kawan-kawan beberapa rekomendasi film yang mengusung tema zombie. Untuk kawan-kawan yang punya rekomendasi film yang harus saya bahas atau mau memberi rekomendasi juga, silahkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai bertemu di pembahasan-pembahasan dan juga rekomendasi film selanjutnya. Bye-bye.